حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, malam hari ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap jengkal langkah kita, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para malaikat, begitu juga para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai hadis yang ke-36 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man naffasa, barang siapa orang yang membebaskan an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, suatu kerupekan, suatu kesulitan, min kurabit dunia, di antara kerupekan kesulitan dunia, naffasallahu anhu, maka Allah akan membebaskan anhu darinya, kurbatan, dari kesulitan atau kerupekan, min kurabi yaumil qiyamah, di antara kesulitan atau kerupekan pada hari kiamat. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini nanti banyak berbicara tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang ringan tangan, orang-orang yang suka menolong saudaranya, terutama saudara sesama yang seiman. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memahami betapa Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah seperti saudara laksana, saudara kandung. Maka apabila ada saudara kita yang seaqidah mengalami kesulitan, mengalami kerupekan, kebuntuan dalam segala hal,
lalu kemudian kita mencoba untuk membebaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan, kerupekan-kerupekan itu, maka jaminannya adalah Allah nanti akan membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Perlu diketahui bahwa hari kiamat itu adalah suatu hari yang penuh dengan kesulitan-kesulitan. Kesulitannya tersebut luar biasa. Digambarkan adalah ketika saat itu manusia dibangkitkan, maka kemudian semuanya tidak memakai sehelai pakaian pun. Lalu kemudian yang namanya Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan, ya Rasul, bagaimana kemudian orang-orang memandang kita? Seolah-olah kemudian hari itu adalah hari yang kemudian orang begitu ada kesempatan, seolah-olah ada waktu yang luang untuk melihat orang lain. Maka kemudian Rasul itu kemudian menyatakan bahwa hari itu adalah hari yaumun asir, hari yang sulit. Maka kemudian tidak ada kesempatan orang lain itu memandang orang lain. Jadi orang satu tidak bisa kemudian memperhatikan orang lainnya. Masing-masing orang itu adalah sibuk dengan urusan-urusannya. Jadi sampai dikatakan saat itu adalah yughni. Jadi orang itu adalah orang yang sibuk dengan urusan-urusannya. Sekarang kenapa kita ini banyak ngurusi orang lain? Karena kita ini begitu kurang sibuk, tidak ada kesibukan. Cirinya orang yang tidak ada kesibukan itu adalah selalu memotret orang lain. Tapi kalau orang itu adalah sibuk dengan urusannya sendiri, ia tidak sempat untuk memotret kekurangan-kekurangan orang lain. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di antara orang-orang yang nantinya akan mendapatkan suatu kemudahan-kemudahan, bahkan ada tribun, ada naungan, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, kita akan mendapatkan ketika kita masuk dalam 7 golongan itu. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dimana 7 golongan ini nanti akan mendapatkan suatu naungan, suatu tribun pada saat di hari kiamat itu tidak ada tribun kecuali naungan atau tribun dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain adalah ketika kita ini adalah masuk kategori imamun adilun, pemimpin yang adil, maka aman tak? Pemimpin yang adil. Bukan kemudian pemimpin yang memberikan beban-beban pajak yang luar biasa memberatkan rakyatnya. Ciri negara yang makmur itu adalah pajaknya ringan, bahkan bebas pajak. Tapi kemudian ciri negara yang hancur-hancuran itu nanti menuju kehancuran adalah membebankan pajak yang besar kepada rakyatnya. Jadi kalau pemimpin yang adil, imamun adil, maka kemudian nanti akan mendapatkan naungan itu. Yang berikutnya itu adalah para pemuda yang mereka tersebut itu nasya'a fi ibadatillah. Mereka itu asyik bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Yang berikutnya itu adalah ada 2 orang yang kemudian berkumpul. Jadi mereka saling mencintai itu karena Allah dan berpisah karena Allah. Lalu kemudian ada orang yang kemudian hatinya sangat terkait dengan masjid. Di mana saja ia berada, selalu pikirannya adalah masjid. Bukan mencari kotak amal untuk diangkut, tetapi adalah bagaimana berpikir bisa memakmurkan masjid. Nah sekarang ini ada dikotori orang-orang yang punya spesialis itu mengangkut atau menguras habis kotak amal, terutama pada hari Kamis. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian adalah orang yang
seorang laki-laki yang mendapatkan tawaran dari seorang perempuan yang cantik yang memiliki jabatan zata mansibin wa jamalin, ya. Lalu kemudian ditawari untuk berbuat nista, zina, tetapi laki-laki ini mengatakan, maaf, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang berikutnya itu adalah seorang yang kemudian asyik, itu adalah bermesraan dengan Allah, berzikir di keheningan malam, lalu kemudian karena takut kepada Allah, fafadat aina, maka kemudian berderai air matanya. Nah, apabila kita itu masuk dalam 7 golongan itu, ya maka kita ya termasuk orang-orang yang aman itu nanti mendapatkan naungan. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara orang yang dibebaskan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat adalah orang yang waktu hidupnya enteng untuk kemudian membebaskan saudaranya dari kesulitan-kesulitan. Dia kemudian tidak bangga atau kemudian mensoraki orang-orang yang kemudian mengalami kesulitan, tetapi dia datang itu adalah untuk memberikan pertolongan. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada konsep ta'awun. Konsep ta'awun itu adalah saling menolong, yaitu pada surah Al-Ma'idah pada ayat yang kedua di ujung ada kalimat, ya dinikmati aja dulu sumuknya ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu, dan menolonglah kalian 'alal birri, di atas kebajikan, wat taqwa, dan takwa. Kalau itu adalah baik dan jalan menuju kepada ketakwaan, maka tolong menolonglah kalian itu. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, tapi kalian jangan tolong menolong 'alal ismi, atas dasar dosa, wal 'udwani, dan permusuhan. Jadi kita ini tolong menolong, tetapi adalah pastikan itu adalah dalam ketika berada di jalan kebenaran, berada di jalan kebajikan, di atas jalan ketakwaan, ta'awun. Maka kemudian Allah itu sampai kemudian memberikan kritikan bagi orang-orang yang sholat tetapi kemudian mereka itu tidak memiliki empati kepada orang lain. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang kemudian membiarkan anak yatim, ya, susah, malah disorak-sorai, malah dilecehkan, tidak ditolong. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan santunan makan kepada orang-orang miskin. Maka apa kata Allah? Fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat yang kemudian mereka tersebut tidak peduli kepada anak yatim dan mereka tidak peduli kepada orang-orang miskin. Maka di Muhammadiyah ayat ini adalah ayat yang sangat populer, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu senantiasa memberikan kajian-kajian, memberikan penjelasan tentang apa itu al-ma'un. Kemana-mana al-ma'un, kemana-mana al-ma'un, sampai orang tersebut itu benar-benar memiliki jiwa ta'awun, yaitu jiwa saling tolong menolong. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya itu adalah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memberikan kemudahan ala mu'sirin, atas orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memberikan kemudahan alaihi, atas orang itu, fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi siapa orang yang kemudian memberikan kemudahan orang-orang yang sulit, maka subhanallah Allah akan memberikan kemudahan
ya, kepada orang itu, baik itu di dunia dikasih oleh Allah dan di akhirat dikasih luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal kenabian beliau masih muda, usianya baru 40 tahun. Lalu kemudian ada seorang ibu yang mengalami kesulitan membawa barang dagangan untuk diangkut itu kesulitan. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri ibu ini tanpa diminta, beliau hadir kemudian menolong bagaimana supaya ibu ini kemudian mudah. Akhirnya kemudian ibu ini berucap kepada Rasulullah Muhammad, di mana ibu ini nggak tahu kalau yang menolong pemuda itu adalah seorang Rasul yang baru dinobatkan oleh Allah menjadi seorang Rasul. Maka kemudian kata ibu, wahai pemuda, di sini ini ada pemuda yang ngaku-ngaku ya menjadi seorang nabi, ngaku-ngaku seorang nabi. Maka kalau dia itu datang kepada engkau, mengajak kepada agama barunya, maka kamu jangan mau ya. Kalau bapak-bapak kira-kira habis nolong itu terus digitukan gimana Pak? Iso-iso diongkrah-ongkrah itu. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah kemudian apa? Memasang wajah senyum. Wajah senyum luar biasa. Sampai heran itu. Bahasa Surabaya, Mas, sembaniku kok senyum-senyum, ada apa? Maka Rasulullah mengatakan, wahai ibu, orang yang kau maksud itu adalah aku. Anta Muhammad? Naam, ana Muhammad, ya, akulah Muhammad. Tuh. Kau seorang Rasul? Naam, ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sontak ibu ini karena melihat akhlaknya itu luar biasa, maka kemudian ya login ibu ini masuk Islam, menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Pak, kalau umat Islam itu adalah tampilannya begini, tampilannya adalah memudahkan orang lain. Wah, itu keren itu Pak. Itu keren itu. Bagaimana sahabat Ansor kala itu yang kemudian memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Mereka nggak kenal Pak, tapi kemudian karena diikat dengan akidah yang sama, diikat oleh agama yang sama, maka kemudian mereka dengan begitu mudahnya mengulurkan tangannya, menolong, memberikan kemudahan kepada saudaranya yang usai hijrah dari Makkah menuju Yathrib atau Madinah. Maka orang-orang yang semacam ini nanti akan kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar di akhirat tetapi di dunia tersebut itu juga dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-280, ini adalah mengenai orang yang hutang. Ada orang yang kemudian hobinya itu hutang. Hobi wa utang itu ya. Katanya kalau tidak utang itu hidup ini kurang serem, kurang seru. Ya. Sehingga kemudian tidak memiliki semangat kerja yang tinggi kalau nggak ada utang. Itu ya nggak benar itu. Yang penting ini bagaimana kita tersebut itu berupaya untuk mencari rezeki yang penting halal meskipun banyak. Itu kan gitu Pak ya. Nah, coba ini kalimat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana, dan jika adalah
orang yang berhutang itu zu usratin, orang yang mengalami kesulitan untuk nyaur apa Pak, untuk melunasi, dia sulit, maka kemudian fanawiratun, maka hendaklah berikan tangguh ila maisarah, sampai datang Bu Maisarah. Maisarah ini artinya adalah fanawiratun, maka berikan tangguh ila maisarah, sampai datang kondisi dia mudah untuk melunasi, maksudnya. Coba ya. Jadi kalau ada orang yang berhutang, lalu kemudian waktunya nyaur itu kemudian ternyata itu adalah belum bisa melunasi, ya di WA, Assalamualaikum, ya nanti ditransfer via nomor ini, rekening ini ya. Maaf saya ini, ya. Oh ya, kapan? Ya. Nanti kira-kira 1 pekan lagi. Oh insya Allah yassarallahu lak. Mudah-mudahan engkau dikasih kemudahan. Ya Allah, qadarullah, ternyata juga belum. Nah terus bagaimana? Oh, udah kasih tangguh dulu sampai dia tersebut itu mengalami ya kemudahan untuk membayar, melunasi hutangnya. Tapi kemudian lah, kok kemudian Raisa Pak, dengan syarat memang orang ini enggak gaya Pak, orang ini memang apa adanya, ya. Terus gimana? Wa antas sedekah, dan jika kalian mau bersedekah, mau mensedekahkan utangnya, artinya kalian mau membebaskan, khairul lakum, hal itu adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika adalah kalian mengetahui. Apa memang Mbak? Apa? Tapi Allah mengatakan wa antasaddaqu khairul lakum. Lah ini persoalannya, manusia itu kan menginginkan sesuatu yang tampak. Mulai iyalah enggak. Nah ini yang menjadikan kemudian, karena akhirat itu adalah sesuatu yang sifatnya enggak kontan. Itu ya. Nah manusia seringkali adalah menginginkan yang kontan, yang langsung. Cash. Begitu kemudian nolong langsung oleh. Mbok lek ngono Pak, banter Pak awak dhewe. Ya, kayak mancing itu kan ada kalanya ora oleh-oleh kan itu toh. Ada kalanya lek kadung ngantuk sampai pegel kabel lengene. Kan itu sama itulah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi siapa orang yang kemudian memberikan kemudahan ya atas orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Banyak sekali Pak, di channel-channel ada orang-orang yang kemudian melihat ada orang yang sulit, lalu kemudian saya melihat sisi positifnya Mbak ya. Apa itu kemudian dia itu kemudian apa namanya mencari followers dan sebagainya, itu urusan dia itu. Yang saya lihat itu adalah langkah baiknya memudahkan orang yang kesulitan. Ya, orang ini kemudian nggak punya apa-apa. Suatu ketika ada ngapunten maaf, itu ojol itu kemudian tertidur, sepeda motornya ada di sampingnya, qadarullah dicuri orang. Ya Pak. Ya Allah. Paham ya? Nah, lalu kemudian ada orang yang kemudian datang, ya. Karena orang ini kok dari tadi kok tidur aja. Setelah ditanya, Bapak, diberitahu oleh orang sebelahnya, ya, dia dicuri kendaraannya oleh orang. Ya Allah, kasihan, ya. Lalu kemudian ada orang yang datang itu kemudian memberikan pertolongan, Mbak. Masya Allah, yang pertolongannya itu bisa dipakai untuk memberi sepeda motor lagi, Mbak. Orang-orang yang memberikan kemudahan yang semacam ini, pasti Allah akan memberikan kemudahan di dunia wal akhirah. Para jemaah sekalian, yang berikutnya adalah waman satara musliman. Siapa orang yang kemudian menutupi aib musliman, orang lain, orang muslim, maka kemudian satarahullahu, maka kemudian Allah akan memberikan penutup, ya,
akan aib orang itu di dunia wal akhirati dan di akhirat. Jadi siapa orang yang kemudian menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup daripada aibnya orang itu. Baik itu di dunia ditutup oleh Allah aibnya, kemudian dan di akhirat pun juga ditutup aibnya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ada pola orang Jawa atau teori orang Jawa itu yang bagus. Lek yen kuwe ora gelem dikonokne ya aja ngonokne wong. Itu ya. Jadi kalau kamu tidak mau diumbar aibmu, maka kemudian kamu jangan ngumbar aib orang lain. Itu beres itu Pak, sudah. Jadi kalau dikembalikan pada diri kita itu ya itu selesai itu. Ya. Tapi lek pancene kuwe diumbar aib mbek wong liya, kuwe ya biasa-biasa, ya terus kuwe ya seneng ya sakarepmu. Kalau memang kamu tidak mau, tidak tahu malu, silakan. Illam tastahi fasna bima syi'ta ma syi'ta. Kalau kamu tersebut itu adalah enggak malu, ya sudah, silakan lakukan apa yang kamu mau. Coba ya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada doa yang kemudian wastur aurati ya Allah tutuplah aurati, yaitu aib-aibku, auratku ya Allah. Tetapi doa itu kemudian menjadi tumpul, tidak diijabah ketika kita tersebut itu suka mengumbar daripada aurat orang lain, suka mengumbar daripada aib orang lain. Kalimat ya Allah, ya Sattar, ya Allah, wastur aurati ya Allah, wahai zat yang maha menutup aib-aib kekurangan ya Allah, tutuplah aibku ya Allah. Iya, ini benar doa ini, tetapi kemudian itu menjadi tumpul ketika orang itu adalah suka mengumbar aib orang lain. Jadi harus diimbangi doa itu supaya diijabah oleh Allah, ya jogon. Ya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya apa? Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Siapa orang yang kemudian fi aunil 'abdi selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba, wallahu fi aunil 'abdi, dan Allah adalah selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selagi hamba itu selalu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Nah, para jemaah sekalian, saya tambahkan yang tadi itu menutup aurat, menutup aib itu, ya. Ada kalimat apa? Tuba liman syawlahu, tuba liman syawlahu aibahu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kemudian sibuk mencari kekurangan-kekurangan dirinya, sehingga kemudian orang itu nggak sempat untuk kemudian mencari-cari aib orang lain. Nah, lalu kemudian apa? Wa wailul liman nasya aibahu wa tafarraga li'uyubin nas. Dan sungguh celaka orang-orang yang melupakan kesalahan dirinya, lalu kemudian apa? Wa tafarraga li'uyubin nas. Dan kemudian orang tersebut itu sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Sungguh celaka. Ini adalah diungkapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Sehingga kemudian apa? Orang yang kemudian sibuk mencari-cari kekurangan dirinya, mencari-cari kekurangannya, aibnya, maka dia akan kemudian berupaya untuk menambali kekurangan-kekurangan itu. Maka kemudian jangan merasa diri kita wis apik. Paham enggak ya? Jadi jangan merasa diri kita wis apik. Apa meneh kapien. Mbak ya, jangan merasa diri kita itu wis apik. Lebih baik kita ini adalah merasa masih jauh dari jadi wong apik, masih jauh.
Kenapa? Dengan itu kemudian kita akan berlomba untuk mengejar kekurangan kita. Kita akan fastabiqul khairat. Tetapi ketika orang itu merasa dirinya paling benar, paling baik, maka orang ini akan mentok. Dia tidak akan pernah memiliki semangat untuk kemudian menambah kebaikan-kebaikan itu. Padahal sekali lagi Nabi itu kemudian menggambarkan bahwa tidaklah seorang yang mati itu melainkan nanti illa nadima, melainkan dia itu pasti menyesal. Jadi orang yang mati, sudah mati itu pasti menyesal. Jadi ingka namuhsinan, jika orang itu wis apik, Pak, dia akan menyesal. Kenapa? Kenapa ia tersebut itu tidak menambah kebaikannya. Lawang apik itu aja masih menyesal. Apalagi yang belum. Lalu kemudian wa ingka namusian, jika orang itu buruk, maka sungguh luar biasa menyesalnya. Ya, kenapa? Dia berandai-andai kenapa dulu tidak kemudian segera menghentikan daripada perbuatan buruknya itu. Kenapa dulu? Masalahnya adalah akhirat itu orang-orang remedi. Ngerti, Pak? Orang remedi lah. Ada pengulangan nggak? Mas, kalau ulangan yang gone kampus, Pak, mungkin satu matkul itu kemudian ada kurang, boleh kita ini ada kesempatan untuk mengikuti pengulangan. Tapi masalahnya kalau sudah mati orang-orang pengulangan, nah, ada remedi, Pak. Jadi kita ini sudah kalau mati selesai sudah, nggak ada remedi. Dan padahal semuanya itu meminta agar supaya mereka itu dihidupkan kembali. Orang Pak, orang yang tidak menyesal itu gak ada. Semuanya menyesal. Yang apik menyesal kenapa tidak menambah, apalagi yang buruk. Coba ayat yang menerangkan bahwa tidak ada remedi itu. Ya, dalam surat yang ke-32. As-Sajdah. Ayat yang ke-12. Surah As-Sajdah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, sekiranya engkau melihat idzil mujrimuna, bagaimana orang-orang yang suka berbuat dosa mereka nanti bagaimana, Pak? Nakisu ru'usihim, mereka akan menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Di sisi Allah Ta'ala, ia tersebut itu nggak berani untuk mengangkat kepalanya. Padahal kenikmatan yang puncak itu adalah ketika orang itu bisa nadzaratullah, bisa melihat Allah. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang kala itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka berkesempatan untuk memandang Allah. Surga itu indah, tapi itu diindahkan oleh Allah. Allahu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu adalah maha indah dan Allah mencintai hal-hal yang indah. Kemudian Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi mereka akan menundukkan kepala mereka di sisi Rabbnya seraya mengatakan apa? Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah mendengar sendiri ya Allah, kami telah melihat sendiri orang-orang yang disiksa di neraka itu, kami melihat sendiri ya Allah, wasami'na, dan kami mendengar sendiri jeritan-jeritan orang yang di neraka itu ya Allah, farji'na, maka tolong kembalikan kami ya Allah ke Surabaya lagi, ke Jawa Timur lagi,
ya, na'mal salihan, kami akan beramal yang salih, inna muqinun, karena kami sekarang yakin. Dia ndak yakin. Alah, gaya ngeden-ngeden itu ae. Yang nak neraka adane tahunan gene kono ae. Kan gitu dulu itu ya. Ya wis mari wis wangi. Mudah-mudahan segera diberi hidayah oleh Allah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa? Tadi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dalam satu riwayat yang lain wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Kalau kita ini senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Orang-orang tua-tua dulu itu, Pak, mak-mak saya itu selalu ngomong, ada seorang nenek-nenek saya itu tanya, Mbak, mak, niku sinten? Ya, ya mbok nak iku nak. Niku mbok sinten? Ya wong liya tapi kaya dulure mak dhewe. Angger kemudian datang dikasih beras, dikasih apa, dikasih uang setiap pekan itu, Pak, datang. Lalu kemudian bahasanya mak saya itu gini, ketika ditanya, mak, kenapa jenengan itu kok selalu perhatian? Nanti kalaupun kemudian Allah kemudian enggak kemudian memberikan kepada mak, mudah-mudahan Allah memberikan kepada anaknya, Allah memberikan kepada cucu-cucunya. Jadi motivasinya benar-benar agar supaya pertolongan Allah itu adalah diberikan atau dia terima ketika orang tersebut itu memberikan pertolongan kepada orang lain. Pasti itu, Pak, sudah. Ya, tidak harus lewat orang itu, tetapi Allah gerakkan dengan cara Allah sendiri. Nah, para jamaah sekalian, berikutnya adalah cepat karena hadisnya panjang. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman salaka tariqan, siapa orang yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi ilman, yang dia tersebut mengais ilmu, mencari ilmu, jadi sampai diewangi melaku dan sebagainya. Lalu kemudian gimana, Pak? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu bihi, dengan upayanya dia menempuh jalan ilmu, menuju ilmu itu, dimudahkan kemana? Tariqan, yaitu jalan ilal jannah, menuju surga. Jadi ini adalah taman-taman surga. Majelis ilmu ini adalah taman-taman surga. Makanya jangan ngantuk, Pak, eman. Jangan. Jadi siapa orang yang kemudian menempuh atau kemudian datang ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Bahkan setiap jengkal langkah kita Allah angkat derajat kita. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat mengangkat derajat di antara kalian. Siapa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, dengan beberapa derajat, dengan ilmu, Mbak. Salat kita kualitas itu adalah dengan ilmu. Baca Al-Quran itu akan kemudian berkualitas nilainya dengan ilmu. Masya Allah, kalau kemudian baca Quran nggak belajar, Mbak, maka tolong, Mbak, di sini ada pembelajaran Al-Quran. Ya, daftarlah belajar di sini. Atau di mana di tempat sampean itu kemudian ada pembelajaran Al-Quran, belajarlah, mumpung belum kaset, Pak. Ngerti kaset ya? Nah, yes, kemudian mulut gak bisa digerakkan lagi. Nah, ngiler wae. Ya, itu susah, Pak. Ya Allah. Oleh karena itu, ayo majelis ilmu ini digerakkan. Lalu kemudian apa?
Orang yang kemudian berada dalam majelis ilmu itu luar biasa. Allah akan angkat derajatnya sehingga kemudian sampai kemudian di kalimat berikutnya dan nanti saya terangkan lagi. Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seorang yang berkumpul, jadi tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Seperti kita ini, Pak. Kita ini adalah berkumpul di masjid Allah, lalu kemudian yatluna kitab Allah. Jadi mereka itu membaca kitab Allah, tilawah kitab Allah. Artinya tilawah itu mocolan kemudian memahaminya. Lalu kemudian wayatadarasunahu, dan kemudian mereka tadarus. Nah, berarti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.